Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwani ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Banyak nikmat-nikmat yang selalu setiap Jumat saya sebutkan, diantaranya adalah bahwa kita diberi umur panjang oleh Allah, bahwa nikmat rezeki diberikan kepada kita, nikmat sehat diberikan kepada kita, nikmat datang ke masjid diberikan kepada kita. Ini adalah nikmat-nikmat yang selalu diberikan kepada kita oleh Allah, dan kita harus bersyukur atas nikmat ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita sudah memasuki di bulan Rajab. Berikutnya kita akan memasuki bulan Sya'ban, kemudian Ramadan. Sangat cepat sekali perputaran bulan. Kita berdoa mudah-mudahan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, barokai kami, keluarga kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami nanti di bulan puasa. Mudah-mudahan kita sampai nanti di bulan Ramadan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Rajab ini ada peristiwa yang sangat agung. Makanya bulan Rajab ini bagian dari bulan haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di bulan Rajab ini ada peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini adalah peristiwa mukjizat Nabi yang nomor 2. Yang pertama, kalau boleh dirangking menurut salah satu kitab Al-Qadiyah, ranking yang pertama adalah Al-Quran yang diturunkan nanti ketika Nuzulul Quran di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Rajab ini adalah peristiwa yang sangat agung, yaitu Isra Mi'raj. Mukjizat Allah yang kita ketahui yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah dan akan dijaga sampai nanti. Jadi Allah yang bertanggung jawab atas mukjizat yang diberikan kepada Nabi. Banyak orang yang mendapatkan hidayah karena adanya Al-Quran. Banyak orang yang sadar tentang dosanya karena Al-Quran. Kemudian mukjizat yang kedua adalah mukjizat Isra Mi'raj. Ini adalah mukjizat yang pengaruhnya luar biasa. Semenjak Nabi diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, sampai hari ini tidak pernah usang peristiwa ini. Selalu kita
rayakan, selalu kita dakwahkan, selalu kita syiarkan, dan peristiwa ini tidak pernah usang sampai ila yaumil qiyamah. Karena apa? Karena ada peristiwa yang sangat penting ketika Isra Mi'raj. Apa peristiwa yang penting? Adalah peristiwa diberikannya atau dilaksanakannya sholat 5 waktu oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sampai kita dan anak cucu kita nanti. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hal ini menurut para ilmuwan, ada Profesor K. Haji Bahuddin dalam bukunya peristiwa Isra dan Mi'raj, terutama di Mi'rajnya, beliau K. Haji Bahuddin itu meneliti luar angkasa bahwa cahaya yang merupakan makhluk Allah yang mempunyai kecepatan paling cepat yang kita ketahui selama ini tentang cahaya baru bisa menembus langit yang pertama. Ini hanya langit yang pertama. Itu selama membutuhkan waktu selama 4 juta tahun. Kalau langit itu ada 7, berarti butuh tinggal dikalikan 4 kali 7 sama dengan 28 juta tahun cahaya ini untuk menembus langit yang ke-7. Belum menembus Sidratil Muntaha. Makanya ketika malaikat Jibril mengantarkan Nabiullah Muhammad Mi'raj, Nabiullah Muhammad sampai ke Sidratil Muntaha, tapi malaikat Jibril hanya pada langit yang ke-7. Kemudian sampai saat ini menurut para ulama, ilmu pengetahuan tidak akan pernah bisa menjelaskan bagaimana seorang manusia itu bisa menembus alam malakut, langit 1 sampai 7 sampai Sidratil Muntaha. Ini tidak pernah ada yang meneliti. Hanya Isra Mi'raj ini bisa dijawab dengan apa? Dengan keimanan kita kepada Allah. Orang yang berimanlah yang akan percaya bahwa Isra dan Mi'raj adalah mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Allah itu Maha Kuasa, Zat yang Maha Berkuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, siapapun tidak bisa. Kun fayakun, maka menjadi, seperti peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Kemudian ada seorang ulama, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, sering khotib menyebutkan ulama ini karena beliau adalah ahli tafsir. Ketika menjelaskan Isra Mi'raj, jangan pernah menjelaskan dengan logika kita, dengan logika manusia. Kenapa? Li'annal Isra wal Mi'raj sallallahu alaihi wasallam yajri ala qulunillah la ala qulunil bashar. Bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah logika Allah, bukan logika manusia. Sehingga kita tidak pernah akan sampai, ilmuwan speaker profesor pun tidak akan sampai. Bahkan ada di Tarikhul Muslimin itu dikatakan di sana bahwa perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha itu ketika sampai di Masjidil Haram, tempat duduknya Nabi itu masih hangat. Begitu cepatnya kodrat Allah yang Maha menguasai bumi dan langit ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah,
Kenapa di Al-Quran disebutkan di sana Subhanalladzi asra? Tidak yang lain, bahwa hal ini menunjukkan peristiwa yang sangat agung yang terjadi di bulan Rajab. Subhana itu adalah kalimat tasbih, Maha Suci Allah. Begitu agungnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Dari pelajaran ini bahwa Allah itu begitu luar biasa ketika berkehendak kepada umatnya, kepada manusia. Peristiwa Isra Mi'raj ini tidak lalu menjadi peristiwa yang begitu saja. Ada peristiwa-peristiwa sebelumnya yang sangat menggoncang kesedihan Nabi Muhammad. Apa peristiwa kesedihan yang dialami oleh Nabi Muhammad? Peristiwa yang pertama adalah ketika Nabi menuju ke Taif. Nabi untuk berdakwah, Nabi ditolak oleh masyarakat Taif. Kemudian ketika Nabi tolak, Nabi pulang. Apa yang terjadi adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Khadijah, wafat, dan Nabi sangat terguncang. Kemudian peristiwa yang berikutnya adalah ketika Khadijah wafat, paman Nabi menyusul Siti Khadijah. Peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat menggoncang keadaan Nabi, karena Siti Khadijah ini adalah orang yang selalu mendampingi Nabi untuk berdakwah, sampai hartanya semua karena kaya raya beliau hartanya untuk berdakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di sana bahwa tahun itu, tahun Rajab itu adalah Amul Huzni atau tahun ujian, wa amul mihnah, dan tahun kesedihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian oleh Allah, karena Nabi kena Amul Huzni wa amul mihnah, Allah memberikan hadiah berupa Isra wal Mi'raj. Sehingga para ulama mengatakan bahwa hakikat Isra dan Mi'raj itu adalah al-mihnah ba'dal mihnah, yaitu kesengsaraan setelah kesedihan, kebahagiaan setelah kesedihan. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi ketika Isra dan Mi'raj diberi rihlah. Rihlah itu semacam jalan-jalan, tapi tidak seperti jalan-jalan kita. Dan dia apa? Jamuan dari Allah. Tidak tanggung ini ketemu penguasa langit dan bumi. Di balik ujian yang diterima oleh Nabi ada kebahagiaan, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadirin sekalian umat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita kembali kepada ketika kita diuji oleh Allah hal-hal yang sulit di dunia ini, maka tetaplah bersabar. Pasti di balik cobaan ujian dari Allah yang merupakan takdir, ada kebahagiaan yang akan kita terima. Itulah janji Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan di bulan Rajab ini. Selalu baca doa, mengingat dosa-dosa kita yang lalu-lalu, dengan minta ampun kepada Allah, supaya apa? Supaya kita diampuni oleh Allah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqaman liman jahada bihi wa kabar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tasalat 'ainun bi nadrin wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa la fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu 'ala ta'ati wa hududil jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allaha rufi'a bi badanihi bi nafsihi wa janna bi malaikati qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'aliyya inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana khulafa'ir rasyidin alladhina qadu bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Ali wa sikatil muttaqin syukran wa salim ashabi nabiyika ajma'in wa tabi'in tabi'in wa min tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma la taj'al lihadin minhum fi qulubina ghillana wa najjina min nar yaumil qiyamah. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahdiqil kafara wal musyrikin wa al-balagha ila yaumiddin. Allahumma aminna fi durina wa salimata umurina wa jillahumma wilayatana fi man khafaka wa taqab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal afiyat. Allahumma dfa' 'anna al ghala wal waba wal riba waz zina waz zalzala wal mihan wa su'al bidai ma dharima wa ma batar amaladina la khassa wa sayyidil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi wa la takfurun 'azza wa jalla.